Untuk Bapak Ibu silakan yang belum on cam bisa segera on cam karena perkuliahan akan segera kami mulai. Sebelumnya suara saya terdengar nggih Pak? Terdengar, Kak. Nggih, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Rifki. Bagaimana keadaannya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya agak terdengar beda karena memang saya lagi flu. Semoga pada program malam hari ini kita diberikan kelancaran, dan sebelum memulai perkuliahan mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Langsung saya serahkan kepada Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Baik, terima kasih Mbak Desti. Mbak yang lagi badannya tidak enak, tapi semuanya mendoain kita semua untuk tetap sehat ya. Jos banget deh. Baik, teman-teman, kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi kemarin kan saya sudah meminta teman-teman untuk mencari argumen dari media berupa iklan atau apapun itu, lalu dipresentasikan malam ini ya. Saya entah nanti kita akan semua tercover atau enggak, tapi saya berharap kita bisa belajar satu dua hal dari situ ya. Nanti baru setelah itu kita masuk ke sesi berikutnya. Materi berikutnya maksudnya ya. Jadi yang pertama saya perlu kita mendiskusikan dulu materi-materi dari kita yang kita siapkan kemarin ya. So, Mbak Desti ya. Nggih, Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Oh ya, kemarin sudah biasa ya untuk menyiapkan Google Form dan seterusnya ya untuk pengumpulan tugas yang dikerjakan malam ini ya. Iya. Ya wes, sip. Nggih. Tapi Mbak Desia juga yang gimana? Dipublishnya nanti kan ya Pak? Setelah Nanti. Nggih, siap. Bahkan nggak perlu di forum ini kok Mbak, nanti bisa di grup WA-nya aja nggak apa-apa, atau terserah Mbak Desti ya. Nggih, siap. Jadi saya hari ini bisa fokus di ngajar tanpa belum memikirkan administrasi pengumpulan tugasnya ya. Nggih. Oke, siap. Baik teman-teman, kita akan diskusi dulu terkait tugas teman-teman yang akan presentasikan. Nah, pertanyaan sekarang adalah, adakah yang mau menjadi volunteer? Yang jereng. Kebanyakan nggak mau. Deh. Saya mau, Pak Rifki. Oh, Melisa. Terima kasih. Apresiasi banget saya buat Melisa. Ayo, Mel, gimana Mel? Silakan. Oke, langsung ya Pak ya. Izin share screen, Pak. Oke. Boleh banget. Boleh. Baik, apakah sudah terlihat Pak? Aman? Aman ya Pak Rifki ya? Sudah kelihatan. Oke, baik. Nah, untuk ini saya kemarin ambil beritanya baru aja kemarin. Itu ini, tentang Borobudur dipasangi eskalator, dan menurut PCO atau President Communication Office, demi kunjungan Presiden Prancis. Jadi ini kontroversi pemasangan lift di Candi Borobudur gitu. Nah, rencananya Presiden Prancis itu yaitu Emmanuel Macron akan berkunjung ke Indonesia sebenarnya hari ini, cuman ke Candi Borobudurnya rencananya besok tanggal 29 Mei 2025. Nah, Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO tadi, Hasan Nasbi itu mengkonfirmasi dan mengatakan ada permintaan dari pemerintah Prancis bahwa Macron atau Presiden Prancis tadi itu ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Nah, maka pemerintah Indonesia itu menyediakan beberapa fasilitas yang memudahkan kunjungan Presiden Prancis atau Macron tadi ke Candi Borobudur, yaitu Magelang, Jawa Tengah. Sebenarnya ini itu nggak apa-apa Pak menurut saya ya argumennya, karena kan
kalau memang entah pemerintah Indonesia itu menerima request dari pihak Prancis atau memang inisiatif sendiri pemerintah Indonesia buat menyiapkan istilahnya lift atau stair lift sebenarnya, alat bantu untuk naik biar Presiden Macron-nya itu efisien waktu dan aksesibilitasnya tuh gampang buat naik ke Candi Borobudur. Nah, cuman ini tuh agak sedikit ambigu ya Pak, karena kan ini cagar budaya, apalagi salah satu keajaiban dunia dan biasanya yang kita tahu ya pastinya orang luar negeri, terutama orang Eropa gitu kan, punya habit explore dan juga jalan kaki gitu loh. Ya masa sih naik tangga perlu dibuatkan lift gitu ya secara logika, apalagi Presiden Prancis itu kan umurnya masih muda gitu loh, sekitar 47 tahun dan ya masa ke salah satu keajaiban dunia nggak mau jalan, atau memang ini di sisi yang lainnya yang membutuhkan adalah presiden kita, bukan presiden dari Perancis gitu loh. Nah, di sisi lain juga bisa dibayangkan, ini anggaran apalagi yang dibuat dan diambil dari mana kita juga nggak tahu gitu loh, Pak. Jadi kenapa harus mesti dibuat itu gitu loh. Nah, cuman yang kedua soal teknis dan kontroversinya, jadi ada salah satu aktivis budaya bilang yaitu Tara Lozang namanya, yang saya tadi searching, itu juga bilang kalau Candi Borobudur itu kan memang warisan budaya dan masih sebagai tempat ibadah gitu. Jadi terpasangnya stairlift ini nanti akan bikin khawatir umat-umat Buddha untuk mereka waktu melakukan ibadah selanjutnya. Takutnya stairlift ini tuh kan bisa nempel langsung ke batuan yang di mana batuan Candi Borobudur ini kan umurnya pasti ratusan tahun, Pak. Jadi bisa membuat, istilahnya susunan batu Borobudur itu bisa rusak keasliannya, jadinya melanggar pelestarian. Di mana kalau misalnya kita jadi apa, memang kalau pemerintah mau memfasilitasi kunjungan kenegaraan, itu memang hal yang wajar, tapi perlu diingat pelestarian dan keutuhan budaya itu harus jadi prioritas yang utama gitu, Pak. Jadi harusnya perlu didiskusikan juga secara transparan terutama dengan aktivis budaya yang bersangkutan, enaknya bagaimana biar clear gitu. Karena, faktanya membuat stairlift ini tuh masih belum ada diskusi sama sekali kepada umat Buddha dan juga aktivis budaya yang bersangkutan, seperti itu, Pak Rifki. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama, Mel. Terima kasih sudah mengangkat salah satu topik yang hangat dan happening banget di negara kita ya. Akhirnya Melisa menyarankan bahwa jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan pasang stairlift dulu ya. Diskusikan dulu dengan pihak aktivis keagamaan, terutama Mel, bahkan umat Buddha itu sendiri kalau saya kira ya. Konfirmasi juga ke mereka, betul kan, sebagai pengguna Borobudur itu juga. Oke, kita tidak perlu berasumsi dan berprasangka panjang-panjang ya. Ini karena kita sifatnya kelas bukan cangkruan. Jadi mari kita batasi prasangka-prasangka yang muncul untuk pemerintahan baru kita. Meskipun lucu banget memang ya, tapi kita skip dulu. Teman-teman ada yang mau komentar atau ada sudut pandang yang lain terkait eh, materi dari Melisa malam ini? Nggak ada. Ruang rapat mungkin? Menarik namanya ada ruang rapat. Jadi kita malam ini ada yang ikut dengan nama ruang rapat. Oke, kalau memang nggak ada, Mbak Desti, aktivitas mahasiswa dicatat ya? Iya, Pak. Oke, oke. Nanti juga pertimbangan penilaian juga nanti. Iya, Terima Pak. kasih Melisa. Selanjutnya, Pak Timbul, kalau nggak salah tadi volunteer ya, monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Rifki dan Kak Desti dan teman-teman. Mohon izin off-cam ya karena jaringan masih ini gangguan. Boleh. Nah, ini apakah sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Aman Pak Timbul. Ya, Ya, sudah. terima kasih Mbak Melisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin ya saya mengajukan presentasi untuk terkait contoh argumen iklan yang lemah, tidak logis ataupun bias ya. Ini mungkin nggak seberat
yang tadi apa beritanya, tapi ini yang ringan-ringan mungkin, Pak. Terus selanjutnya yang saya bahas ini adalah terkait produk dari profil di PT Sido Muncul, Pak. Sido Muncul adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir yang berdiri pada tahun 1951. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas hingga saat ini. Nah, ini adalah iklannya, Pak ya. Iklannya yang banyak kita temui di mana? Media sosial ataupun di TV, yaitu tolak angin Sido Muncul, orang pintar minum tolak angin. Nah, di sini di samping ini ada gambarnya bapak-bapak ini, Pak. Bapak-bapak ini beliau ini adalah Profesor Dr. Renal Kasali. Ya, betul. Beliau adalah apa? Praktisi bisnis kalau tidak salah dan juga guru besar di Dosen. UI, ya, guru besar di UI Yes. nggih, Pak. Nggih. Nah, ini apakah jargon ataupun slogan orang pintar minum tolak angin ini relate dengan apa iklannya Pak Renal Kasali ini? Ya bisa jadi juga, tapi banyak yang berasumsi bahwa tidak serta-merta setelah minum tolak angin Sido Muncul itu kita jadi seperti Pak Renal Kasali, Pak. Jadi kita perlu berproses dalam hal akademik juga dan bertahun-tahun juga, Pak ya. Atau ataukah setiap orang yang minum tolak angin terbukti menjadi orang pintar kan tidak juga. Hal ini menyeratkan bahwa klaim atau slogan ini lemah tanpa bukti, Pak. Mantap, Sel- mantap. Selanjutnya ini adalah gambarnya Pak Andi F. Noya yang sering muncul di Metro TV juga, Pak. Dan juga produknya tolak angin. Ini yang kedua adalah argumen ini tidak logis, Pak. Walaupun di iklan ada kalimat apa punya bukti ilmiah, tapi perlu dispesifikkan bahwa yang terbukti ilmiah adalah bahan baku ataupun jamu, ramuan, dan khasiatnya, Pak ya. Bisa meringankan gejala masuk angin, tapi bukan berarti ketika diminum otomatis konsumen terbukti ilmiah menjadi pintar dengan IQ yang tinggi ya, Pak ya. Lalu selanjutnya adalah pernyataan bias. Pernyataan bias ini merupakan slogan mengandung identitas bias dan membuat kesan bahwa hanya orang pintar yang bisa membuat pilihan tepat dengan minum produk ini. Tujuannya jelas supaya yang minum produk ini itu ini Pak, apa ikut-ikutan tren maksudnya Pak, yang viral dengan seperti dianggap pintar seperti itu. Terus selanjutnya adalah kesimpulan. Slogan ini lebih ke strategi marketing daripada argumen logis ya Pak. Lucu, menarik dan melekat diingatan karena yang singkat, padat dan jelas juga. Tapi secara kritis argumennya tidak kuat dan hanya permainan kata untuk branding saja. Di sini gambarnya ada petinju juara tinju Manny Pacquiao Pak, dari Filipina. Apakah kita bisa menjadi Manny Pacquiao ya kita latihan dulu enggak serta merta minum angin jadi juara tinju kan seperti itu. Tapi eh, apapun itu, Pak, tolak angin ini sangat membantu menyehatkan tubuh, Pak, terutama ketika sedang masuk angin ataupun greges. Dan yang pasti dengan branding besarnya yaitu orang pintar minum tolak angin. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Timbul yang memilih menyediakan semua informasi. Mau bicara lemah, tidak logis maupun biasnya ya. Saya terima kasih untuk itu. Betul kalau kita bicara apa ya itu kan tagline ya dalam marketing. Kalau orang pintar minum tolak angin, terus kalau Yamaha semakin terdepan, Telkom apa Nokia connecting people semacam-macam lah ya. Memang dibikin sedramatis mungkin. Ada beberapa hal di pemasaran yang sifatnya nggak logis ya. Teman-teman pernah dengar iklan, pernah nonton kok dengar sih.
pernah nonton iklan Axe ya? Axe itu apa sih? Axe loh. AXE, Pak parfum Pak. parfum. Nah, dulu ada iklan yang videonya menunjukkan kalau kita pakai Axe itu ya cewek-cewek cantik. Ibaratnya malaikat itu jatuh semua gitu. Saya coba. Habis parfumnya nggak ada apa-apa sekeliling kita. Sama aja. Lempeng aja. Dramatis memang, nggak logis ya. Kayak apalagi sampo, iklan sampo. Videonya dibikin semenarik mungkin ya. Tapi kalau kita jenenge keriting ya keriting rek. Mau apa-apaan ya pancing keriting. Kan gitu ya konteksnya. Memang dibikin nggak logis. Nah, dalam konteks ini Pak Timbul mengambil dari sisi pemasaran. Ya, nanti kita akan banyak bicara itu ketika mata kuliah pemasaran. Kita cuma intro-intro aja ya kali ini. Oke, terima kasih Melisa dan Pak Timbul. Yang lain, ayo saya butuh minimal berapa ya? 5 lah. Saya Pak, Arinor, Sip, Hari Nur. Monggo silakan. izin share screen dulu Pak ya. Boleh. Eh, sambil nunggu Hari Nur presentasi, teman-teman jangan terlalu sering izin dan mohon maaf ya. Saya tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi langsung aja gitu ya. Apa-apa. Apakah sudah jelas Pak? Sudah Mbak. Ini isunya kenceng banget ya. Iya, ini itu lagi viral beberapa pekan ini Pak. Ini Saya mau yang rasa di sudah masuk, terjelas Pak. Iya, terima masuk. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya untuk Pak Rifki, Kak Desti, dan teman-teman online semua. Kalau beritanya mungkin agak sensitif ya, tapi pas saya baca ini pertama kali itu langsung mikir, wah ini nggak logika banget ini gitu. Nah, yang nggak kalah viralnya ini adalah kasus ini Pak, kasus viral grup Facebook Fantasi Berdarah ini ya. Kasus terbentuknya komunitas Facebook bernama Grup Fantasi Sedarah yang viral beberapa pekan ini Kak. Pak, maaf, karena memuat konten asusila yang menyasar anak di bawah umur. Menurut pengakuan pelaku, motif pembentukan grup tersebut adalah untuk kepuasan pribadi dan perilaku menyimpang yang secara sadar dituangkan dalam forum tertutup tersebut. Menurut saya, keberadaan grup ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan anak di ruang digital yang menimbulkan kekhawatiran akan tingginya potensi kekerasan seksual terhadap anak. Nah, menurut saran saya nih, untuk keamanan Facebook itu lebih lebih jaga ya terkait orang-orang yang mengupload video konten-konten yang tidak senonoh ini dengan gampangnya dia bisa upload di grup dan bisa diakses semua orang. Mungkin bisa difilter lagi jika ada yang kontennya yang sensitif atau harusnya itu kayak langsung diblokir gitu Pak. Jadi ini nggak memperburuk apa untuk anak di bawah umur ke depannya gitu Pak. Udah itu aja. Ya, Atau gimana, Ari? dari saya Pak Rifki, terima kasih. Baik, Ari, saya manggil Ari ya, Ari. Terkait apa nih dari yang Ari utarakan, secara etika, etis, nilai, norma, dan berlaku, kita sepakat ya bahwa ini buruk banget. Ya, ini buruk banget, ngawur banget, dan saya nggak nyangka kalau ada aktivitas seperti ini Iya, dan banyak yang pengikutnya gitu kan ya konteks. Oke, ya kita sepakat di situ dulu ya. Jadi kita batasi dulu konteksnya biar kita sama-sama sepaham di sini. Nah, tanya saya berikutnya gini, Ri. Kan kita belajar critical thinking nih, lalu kita bicara salah satunya adalah kita bicara argumen. Nah, posisi argumen yang mau di-highlight untuk konteks materi ini tuh yang mana, Ari? Karena kalau kita bicara etika dan seterusnya, sudah selesai nih. Kita sudah sepakat bahwa ini nggak boleh ada, gitu loh. Kalau argumen kan masih ada diskusi, masih ada dilematis, kayak konteksnya Melisa, ya gimana ya Pak, salah satu sisi untuk melayani presiden, satu sisinya ya ada sisi hal yang ternyata itu cagar budaya alam. Kalau Pak Timbul,
ya namanya promosi ya gitu-itu, tapi kadang-kadang harus dibikin semenarik mungkin agar tertarik kan. Ada sisi dilematis yang sering tolak belakang gitu loh, Rik. Ya, paham ya, Rik? Ari Iya. paham nggak? Nah, kembali ke konteksnya Ari terkait apa fantasi saudara ini, posisi argumentasinya ada di mana, Rik? Kalau menurut saya tuh argumennya itu dia dari itu Pak, apa dengan gampangnya grup Facebook itu Hmm, mengupload konten-konten yang sembarangan gitu. Soalnya kan Facebook sekarang itu dia itu gampang banget diakses mulai dari anak kecil, apalagi ada video-video lucu gitu kan nggak sadar itu muncul di FYP atau apa gitu Pak. Mungkin argumennya itu lebih ke itu sih Pak, difilter lagi aja untuk apa Facebooknya itu keamanannya gitu Pak. Kayak kurang hmm, kurang itu kurang aman gitu Pak. oke, 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 oke. Ari mengambil dari sisi keamanan penggunaan media sosialnya ya di Iya. Facebooknya gitu ya. Oke. Saya jujur, saya bukan pengguna sosmed ya, jadi saya sudah lama nggak pakai Facebook, IG bahkan saya stop, X itu cuma silent reader aja, jadi saya nggak bisa komentar penggunaan Facebook seperti apa. Ya semoga lah ada apa-apa ya. Tapi kita batasi dulu ya, Ri. Ini rodok sensitif soal, sangat Iya. sensitif bukan rodok sensitif. Ini buruk banget. Kita sepakat ini nggak boleh. Agama, hukum dan seterusnya nggak boleh, norma dan seterusnya itu nggak boleh banget ya. Dan hal yang buruk nggak boleh dipublish seharusnya. Tapi ada gitu kan ya. Kita sepakatnya di situ, lalu kita belajar kita intinya ada di sisi yang lain. Oke, selanjutnya tadi siapa tadi yang volunteer? Makasih ya, Ari ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Saya, Pak. Rifan kalau nggak salah. Halo, Ya, Rifan ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Yuk. Izin Silakan. share screen dulu, Pak. Boleh. Apakah sudah terlihat? Bentar. Sudah terlihat apa belum itu share screen saya? Belum ya? Belum. Aduh. Bentar. Agak macet, Pak, laptopnya. Hmm. Kalau memang Rifan ini, oke, boleh Supriyanto istilahnya. Kalau Rifan Ini keberatan, ada apa, Pak? Oh, udah. belum? Cerita aja orang Belum. nggak apa-apa, nggak pakai Oh, PPT nggak udah. apa-apa. Nah, sudah. Sudah. Nah, itu Oke. dari tagline berita, Pak. Ini lebih hot lagi, Pak. Barusan, kemarin berita yang saya dapatkan. Terima Jadi dari kasih. tagline beritanya 6 polisi narkoba itu, terus hukumannya cuma sholat 5 waktu. Bagi saya itu suatu hal yang sangat tidak logis. Maksudnya kan sejak kapan sholat itu menjadi hukuman? Padahal itu kan kewajiban. Yalah. Karena bagi saya suatu hal yang tidak logis itu apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tujuan, Pak. Jadi tujuan dari adanya kepolisian ini kan menegakkan hukum. Nah, sedangkan ada anggotanya yang istilahnya melanggar hukum, kok tidak sampai dijerat dengan Putus kah? Teman-teman tapi masih nyambung ya? Mbak Desi nyambung ya? Oke. hukum itu saja, Pak. Jadi tidak ada, bahkan tidak dicopot, Pak, itu, Pak, keanggotaannya. Padahal sudah jelas bahwa mereka itu positif menggunakan narkoba begitu. Bagi saya begitu, Pak. Sip. Terima kasih. Itu aja. Itu aja, Pak. Oke. Teman-teman mau komentar? Jadi dimatiin dulu kita bicara dulu ini. Iya. Saya share linknya aja, Pak, di ya, Pak ya. Link beritanya. Wes di share chat ya. Iya. Ayo. Kita punya judul polisi positif narkoba dihukum sholat 5 waktu. Gila akeh sing muslim ya. Ada jilbaban semua. Teman-teman bisa komentar kah? Logis kah atau gimana? Nggak masuk akal, Pak. Ya apa ya? Soalnya Apa yang gini, membuat tidak masuk akal? kan maksudnya kan tadi positif narkoba ya polisinya, tapi dihukum
hukumannya hanya sholat. Nah, kenapa sedangkan warga-warga atau masyarakat Indonesia yang positif narkoba dihukum penjara gitu? Kenapa nggak ada keadilan juga buat polisi? Kan juga sama-sama manusia, sama-sama ini. Mungkin semisal itu ada pangkatannya, mungkin perbedaannya polisi sama manusia biasa gitu ya, orang biasa gitu. Tapi kan juga keadilan gitu loh Pak, kalau menurut saya sih harusnya harus sama juga gitu, hukumannya harus sama. Oke, menarik. Lepas fairness-nya nggak fair banget, ya itu aneh. Ada yang lain? Ada yang memilih sisi yang mungkin menurut teman-teman lebih penting? Harusnya fokus ke solusi ya Pak ya. Gimana tuh Mel? Ayo Mel. Fokus Penasaran solusi. saya. Karena kalau narkoba kan solusinya pasti rehabilitasi Pak. Harusnya kalau sholat 5 waktu oke lah, imannya yang diperbaiki. Tapi kan mental terus perilaku yang kemarin kan masih belum bisa istilahnya dirubah dari sholat itu. Karena kan balik lagi Pak, kalau Islam iya, kalau misalnya polisinya nggak Muslim kan itu jadi pertanyaan lagi gitu. Oh iya, nah jadi fokusnya lebih ke rehabilitasi dan hukumannya. Itu tadi. Dan minimal kan harusnya kan kalau penegakan hukum itu fair, berminimumnya itu keanggotaannya dicopot lah minimal. Betul. Soalnya sudah terbukti positif. Ya, dipertanggungjawabkan ya. Ya, ini nanti kita dianggap sekongkol nanti ya. Kita memprotes keberadaan aturan. Kita bicara di sini aja ya. Tapi saya suka malam ini kita sudah mulai belajar. Ada sisi yang lain mungkin satu lagi dong. Menarik banyak sisinya, tapi Pak Timbul, ayo terus buka open mic ini. Nggih Pak, mungkin ini Pak ya, bisa dicoba programnya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Nanti bisa dimasukkan rehabilitasi untuk barak militer Pak, supaya terbentuk jiwa nasionalisme dan jiwa kesetiakawanan yang tinggi Pak ya. Kan notabene beliau-beliau ini adalah adalah kumpulan polisi ya. Itu Pak. Oke. Tapi menarik loh ya, Rek. Mungkin Rifan sudah mengulang, tapi saya mau tekankan lagi, mungkin karena kurang menekankan pentingnya. Emang sejak kapan, tak balik ini kalimatnya ya, ada polisi positif narkoba lalu dihukum sholat 5 waktu. Tanya tak balik ini, emang kalau Muslim itu nggak wajib sholat 5 waktu apapun kondisinya? Iya. Ya kan? Wajib. Jadi betul, maksudnya nggak perlu menunggu positif narkoba untuk sholat 5 waktu menurut. Ya nggak sih? Daya muspro tuh ya. Iya. Ya itulah. Lah makanya. Ya tapi menarik. Kita banyak belajar di sini ya, Rek. Iya. Terus teman-teman yang lain, tolong jangan merasa terintimidasi dengan Melisa, Rifan, Timbul dan beberapa temennya. Nimbrung aja nggak apa-apa. Kita belajar di sini ya. Kelas ini tempatnya salah nggak apa-apa. Ya. Oke, kita kejar durasi selanjutnya. Terima kasih, Rifan. Saya lanjut dulu ya. Sama-sama. Kita lanjut ke Supriyanto ya, lalu Laila terakhir. Yuk. Baik, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan. Ini, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ini di sini setelah tadi berita-berita, saya ambil tema tentang iklan ya, Pak ya. Di sini iklannya tentang MS Glow ya, Pak ya. Di sini ada beberapa hal yang menjadi argumen dari saya tentang iklan yang dipasang di sini atau dengan yaitu tadi kata-kata yang cukup wah gitu. Di sini ada mencerahkan wajah kusam, kemudian kering, berminyak, melembabkan wajah, menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat. Itu menurut saya itu banyak sekali dan ada beberapa poin-poin kelemahannya. Yang pertama, itu terlalu banyak manfaat dalam satu klaim, tidak dijelaskan kandungan mana yang memberikan efek spesifiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasanya sugestif dan tidak objektif. Kata seperti halus dan glowing tidak bisa diukur secara ilmiah. Kemudian yang ketiga,
tidak menyertakan risiko atau efek samping, tidak ada peringatan tentang potensi iritasi atau alergi atau sensitivitas. Kemudian nomor 4 itu berpotensi memberi harapan palsu konsumen, bisa salah paham bahwa hasilnya cepat dan cocok untuk semua orang, gitu Pak. Dari saya itu saja sih Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama Supriyanto, terima kasih sudah presentasi. Teman-teman mau komentar, monggo silakan. Tapi saya mohon maaf untuk kali ini saya nggak komentar karena saya pria, nggak pernah pakai gini-gini ya. Ayo, monggo silakan. Karena termasuk yang pernah mencoba Pak, dan ya hasilnya sama aja Pak. Sorry, nggak boleh ngetawain. Sorry, mohon maaf. Oh Nggak iya. boleh ngetawain. Ayo teman-teman, tapi dalam level pemasaran ya kembali ke penjelasan saya di awal sih ya, Supriyanto ya. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat Betul, yang Pak. dibikin nggak logis dan seterusnya. Oke. Yes, kita lanjut dulu. Terima kasih ya Supriyanto. Baik, sama-sama Pak. Terakhir siapa nih? Julia, nggak salah ya. Laila kok Julia, sorry. Laila. Yuk gimana Laila? Oh, ruang rapat yuk. Izin share screen, Pak. Boleh, silakan yuk Julia. Laila. Julia. Baik, sudah terlihat, Pak? Sudah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas critical thinking saya. Jadi saya akan bahas argumen yang dari berita kompas.com. Wakil Ketua Komisi Kedua DPR Bahtera Banong mengingatkan kepada para aparatur sipil negara ASN untuk fokus terhadap peningkatan pelayanan ke masyarakat. Hal tersebut diingatkannya dalam menanggapi usulan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri untuk memperpanjang usia pensiun ASN. Salah satunya untuk jabatan fungsional utama yang diusulkan batas usia pensiunnya menjadi 70 tahun. Itu bisa jadi usulan yang baik, tetapi menurut hemat saya sih yang paling penting adalah sekarang kan sudah bagus, tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Ujar Bahtera saat ditemui di gedung DPR RI Jumat tanggal 23 Februari. Soal bagaimana bisa maksimal melakukan pelayanan publik karena pada akhirnya mereka akan difungsikan untuk melayani masyarakat, sambungnya. Argumen Wakil Ketua Komisi Kedua DPR Bahtera Banong dalam menanggapi usulan perpanjangan usia pensiun ASN menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama dibanding sekadar memperpanjang masa kerja ASN, khususnya untuk jabatan fungsional utama yang diusulkan hingga usia 70 tahun. Jadi argumen Bahtera Banong fokus pada kualitas bukan sekadar kuantitas masa kerja. Berikut argumen yang dapat ditarik dari pernyataan beliau adalah pelayanan publik adalah tujuan utama ASN. ASN dibentuk dan digaji oleh negara untuk melayani masyarakat secara optimal karena ukuran keberhasilan ASN bukan hanya dari lamanya masa kerja, tetapi dari efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan
tidak menolak mentah-mentah usulan perpanjangan usia pensiunan hingga 70 tahun. Namun, menurutnya fokus kebijakan peningkatan kapasitas dan kinerja ASN yang masih aktif. Risiko menurunnya produktivitas dengan bertambahnya usia. Secara implisit, Bastra yang selalu berbanding lurus dengan produktivitas atau kemampuan melayani masyarakat secara efektif. Jadi pertimbangan dalam kebijakan kepegawaian. Selanjutnya, dorongan untuk reformasi dan profesionalisme ASN. Dengan menekankan pentingnya pelayanan publik, Bastra sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menginginkan ASN yang kompeten, profesional, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar mempertahankan posisi hingga usia lanjut. Kebijakan KSN harus berdasarkan evaluasi kinerja, bukan sekadar usulan kelompok. Meskipun Korpri sebagai representasi ASN mengajukan usulan yang diambil negara harus berbasis pada kepentingan publik luas dan penilaian objektif terhadap dampaknya, bukan sekadar permintaan kelompok profesi. Jadi, kesimpulannya, argumen Bastra Banung menegaskan bahwa perpanjangan usia pensiun ASN bukanlah solusi utama dalam peningkatan pelayanan publik. Sebaliknya, perbaikan sistem kerja penguatan kapasitas ASN saja merupakan langkah yang lebih strategis untuk memastikan bahwa aparatur negara benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang efektif dan efisien. Baiklah, Pak, terima kasih. Terima kasih Laila. Laila dengan penjelasan Laila itu sekaligus menutup ruang diskusi ya. Jadi Laila menjelaskan situasinya, Bastra Banung seperti ini, kenapa alasannya, ya oke. Oke, ternyata masih ada yang minta kuota tinggal 2 wes, Fariska sama Nadia. Setelah itu kita selesai masuk materi ya, Rek. Udah 7:30 soalnya. Saya juga pengen, Pak. Siap. Ya, apa jenenge? Takdir ya, belum beruntung. Enggak, Mama angkat Fariska lalu Nadia terakhir, yuk. Saya butuh orang-orang baru di sini, yuk. Fariska mana Fariska? Screen ya, Pak. Boleh. Udah masuk, Pak. Saya sudah masuk. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang membangun karakter remaja lewat barak militer yang diusulkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Apa itu program barak militer? Program barak militer adalah program dari Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, untuk mendisiplinkan siswa-siswa di Jawa Barat, di mana remaja tinggal di barak militer selama beberapa waktu dengan pengawasan yang ketat. Dan di barak militer itu fokus pada pola hidup sehat, disiplin, dan juga nilai dan tanggung jawab. Tentu saja di program barak militer itu sendiri ada kegiatan yang terstruktur seperti olahraga, pembinaan mental, dan juga pelajaran hidup. Manfaat yang dirasakan peserta selama mengikuti barak militer, yang pertama adalah disiplin dan taat aturan, yang kedua belajar saling menghargai, dan yang ketiga adalah kesempatan memperbaiki tanpa paksaan. Hal ini sudah ada beberapa peserta yang sudah diwawancarai. Salah satunya adalah Fajar Ramadan, siswa kelas 11 yang mengatakan bahwasanya program ini memberinya banyak pelajaran hidup dan semangat baru untuk belajar disiplin. Namun selain itu kan pasti ada juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan program barak militer ini, Pak. Seperti yang pertama, kekhawatiran soal keselamatan dan kenyamanan peserta. Yang kedua, muncul kekhawatiran bahwa program ini terlalu menekan dan tidak cocok untuk pendidikan karakter remaja. Yang ketiga, tantangan dalam memastikan tidak ada kekerasan fisik atau psikologis selama pelatihan. Yang keempat,
minimnya data evaluasi atau studi ilmiah yang mendukung klaim keberhasilan program, dan yang terakhir adalah ketersediaan fasilitas barak yang memadai dan tenaga pengajar profesional yang paham psikologi remaja. Ada juga dari anggota mantan komisaris KPAI yang bilang bahwasanya memasukkan keluar. Mohon maaf, Pak, sebentar. Nggak apa-apa, masih anu kok. Masih masuk ya? Masih tanpa kan ini ya? Iya, kok di saya hilang ya layarnya sebentar. Saya enggak. Oh, device-nya Eh, nggak apa-apa. Device-nya Fariska, Pak. Kalau di layar sini Zoom masih kok. Masih. iya, ini macet, Pak. Oh, sudah. Oh, Ada salah satu komisaris KPAI juga yang bilang bahwasanya memasukkan anak-anak nakal ke barak, peraturan perundang-undangannya yang dipakai apa, terus dasar hukumnya apa. Kalau mereka tetap siswa, bagaimana dengan hak akademiknya? Kalau dia tidak dapat nilai di kelas 11, bagaimana bisa naik ke kelas 12? Jadi kesimpulannya, program barak militer di Jawa Barat bertujuan untuk membentuk disiplin dan karakter positif remaja. Beberapa peserta juga sudah merasakan manfaatnya, namun program ini menghadapi tantangan seperti kekhawatiran tekanan psikologis dan kurangnya data evaluasi jangka panjang. Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan pengawasan yang ketat, evaluasi yang menyeluruh terkait program ini. Jadi menurut saya, berita tentang program barak militer Gubernur Jawa Barat ini cenderung memiliki argumen yang lemah. Kenapa? Karena dirasa terlalu menyederhanakan masalah dan juga masalah kenakalan remaja itu tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan disiplin militer tanpa menyentuh akar persoalan seperti lingkungan, pendidikan, dan ekonomi dari siswa tersebut. Oleh karena itu, solusi ini dianggap kurang logis dan tidak menyentuh penyebab utamanya. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Saya coba revisi dikit ya. Iya. Kalimatnya bukan berita tentang, tapi keputusan adanya program barak dari Gubernur Jawa Barat ini cenderung memiliki argumen yang lemah, gitu kan ya? Banyak Iya. orang yang protes nih, banyak orang yang protes dan seterusnya. Tapi pertanyaan gini, Fariska, kalau Fariska sebagai warga negara Indonesia melihat situasi ini, Fariska cenderung mendukung atau enggak? Kalau saya mendukung sih, Pak. Oke. Tapi lemah loh, Kak. Ayo, jarimu lemah. Iya, tapi ketimbang kayak anak-anak nakal itu jadi tambah bandel di rumah, mending diurusin Pak Dedi aja. Biasanya kan kalau dibilangin sama orang tuanya kan soalnya kurang nurut gitu ya. Yes, itulah yang namanya bias, apa lupa saya. Jadi kalau ini pasangan nih, nih, suami istri atau pacaran lah, cowok cewek. Si cowok itu memberitahu ceweknya, kamu kalau sakit itu istirahat atau makan gini, makan gini, dan seterusnya. Sikapnya biasanya adalah melunak. Ya melunak atau suami memberitahu istrinya, ini, nggak mau. Kalau aku sakit, pas sakit ya. Tapi begitu datang ke dokter, dokternya itu relatif ngomongin yang sama. Kamu minum obat, istirahat, atau nanti kalau gini. Yang dilakukan apa? Si istri lebih mendengarkan sang dokter daripada suami. Sang pacar lebih sering mendengarkan, lebih mau mendengarkan saran dari sang dokter daripada pacarnya sendiri. Kadang seperti itu emang, kadang seperti itu. Ya. Tapi saya penasaran terkait Dedi Mulyadi ini. Kalau teman-teman dihadapkan seperti ini, kalian itu mendukung atau enggak? Kalau memang mendukung, ya mendukung aja ya. Saya penasaran. Tolong di chat di kolom chat tulis dukung. Saya ingin tahu sih, ini kan jumlahnya 57 nih. Kalau memang kalian dukung, penasaran saya. Ayo. Wah, oke. Masih 2. Maksudnya kalau Oke. Ayo, saya penasaran. Ya. Oke, teman-teman tulis silakan. Yang saya minta yang dukung aja Supriyanto, kalau enggak usah didukung ya. Yang nulis aja, jadi asumsinya saya hitung yang dukung, nanti yang enggak dukung berarti yang enggak nulis gitu loh ya. Pak Rizka, terima kasih. Kita kejar durasi sudah 7:30, kita geser ke siapa tadi? Pak Akhir siapa tadi? Kak Nadia. Nadia, Pak. Nadia. Monggo silakan Nadia. Terima kasih Pak Rifki untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf Bapak belum bisa on cam karena kameraku error.
Izin saya screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak Rifki? Sudah, Baik. silakan. Baik, Pak. Di sini saya mau berargumen tentang berita oknum guru minta kue harvest sebagai pengganti remedi dan beberapa tanggapan guru besar FKIP Unmul seperti itu, Pak. Nah, untuk argumennya sendiri, ini saya masih ambil dari berita, Pak. Kalau menurut pelaku atau guru yang meminta kue harvest itu dan suaminya atau keluarganya itu suatu kesalahpahaman gitu karena hal tersebut tuh udah didiskusikan dengan muridnya mau remedi atau mau kue aja gitu dan pihak sekolah pun juga menganggap hal itu sebagai hal yang mempermudah murid. Maka dari dibalik lagi ke siswinya gitu mau remedi aja atau mau beli kue aja, mau beli kue remedinya nggak usah gitu. Sedangkan menurut guru besar FKIP itu tuh termasuk kategori pungutan liar dan juga jadi kayak kurikulumnya jadi berantakan gitu nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu kan seperti itu. Jadi metode itu tetap metode yang salah menurut FKIP guru besar FKIP. Kalau menurut aku sendiri, hal tersebut tetap salah dikarenakan sama saja dengan mengajarkan anak sejak dini untuk menyogok dan termasuk pungutan liar juga. Terus hal tersebut juga akan terbawa oleh murid kalau hal-hal kayak gitu bisa loh diselesaikan dengan cara yang seperti itu. Juga anak-anak jadinya tidak ada rasa bertanggung jawab yang seharusnya dia mengerjakan tugas, tapi mereka malah memilih jalan pintas yaitu dengan membeli kue atau hal lain gitu, Pak. Sekian Bapak, mohon dapat dikoreksi. Terima kasih. Oke, saya kira kita nggak perlu koreksi ya, karena ini sudah bukan karena beberapa teman termasuk Nadia termasuk yang memakai tema mengarah ke etika ya dan seterusnya. Kelihatan banget gitu loh unsur etikanya. Kita sudah bicara sebuah pendidikan, di mana pendidikan itu memang tinggi banget unsur etikanya, lalu ada perilaku seperti ini. Jadi saya kira kita sepakat deh ya Nadia malam ini bahwa itu nggak baik, betul nggak baik. Jadi terima kasih sudah mengatakan ini tidak baik. Saya harap kita nanti teman-teman semua jangan sampai seperti ini. Ya. Tapi saya mau konfirmasi nih, Nat, ini adalah seorang mahasiswa ya? Atau Yang guru? Oh, apa ya, Pak? yes. Bukan Guru. mahasiswa kita. Guru ya, levelnya guru sekolah gitu ya. Pada guru sekolah, betul Pak. Lalu yang mengomentari adalah guru besar FKIP. Yang mengomentari guru besar FKIP, betul Pak. Ya, oke, sip. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Oke, teman-teman banyak yang mendukung. Argumentasinya lemah loh. Kenapa kalian mendukung? Overall simplifikasi setuju. Permasalahan kenakalan remaja itu nggak seperti kita memahami enak enggaknya gorengan kan ya. Banyak apa ya istilah kayak top of iceberg aja. Kelihatan di atas aja tapi di bawahnya itu kelam banget kadang-kadang. Bicara broken home, bicara bully dan seterusnya. Kadang-kadang seperti itu ya. Terus kita ada sosok manusia di Jawa Barat itu punya solusi. Yes, dileponi barang militer aja. Yang protes dikarenakan pendidikan militer kayaknya sama dengan pendidikan emak-emak zaman dulu ya. Iya, bisa jadi setuju. Itu zaman saya, Rek. Jadi kalau saya nakal di sekolahan, di rumah saya ditambahin. Kalau sekarang kan orang tua saya maksudnya. Zaman kalian kan enggak. Zaman kan masa sama. Bukankah zaman kalian adalah zaman di mana mulai dibela gitu? Bukan ya? Atau mana nih file? Masih sama kok, Pak. Meskipun salah dimarahin. Suruh evaluasi diri juga. Oh, sip. Cocok kalau gitu. Salam buat orang tua ya. Tidak banyak orang tua seperti ini. Ya, oke. Di RKU, kok saya keren nih. Ya, tapi mekanismenya masing-masing ya. Sampai komentar.
Oke, ini teman-teman kelihatan? Mbak Desi kelihatan ya? Oke, Kelihatan, oke, Pak. oke. Terima kasih. Baik, malam ini kita akan belajar tentang, bukan belajar, berbagi, berdiskusi. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, silakan nimbrung aja, nggak apa-apa. Ya, kita bicaranya antere. Kita nggak bicara mata kuliah tertentu. Kita belajar tentang logika berpikir. Jadi logika berpikir itu ada unsurnya, ada caranya, ada mekanismenya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mencoba memahami argumen. Ya, kemarin saya masih ingat, kita masih ingat ya, ada fakta, ada argumen, ada opini. Nah, malam ini kita akan bicara itu. Yang dimaksud dengan opini itu gimana sih? Yang dimaksud dengan fakta itu gimana sih? Yang dimaksud dengan argumen itu gimana ya? Nah, tapi saat ini untuk slide 1-2 awal ini kita masih bicara tentang argumen dan strukturnya ya. Nah, argumen itu apa sih? Pendapat yang disertai alasan dan atau bukti. Pendapat itu adalah opini. Jadi kalau opini ditambahin alasan, bukti, pendukung dan seterusnya, dia akan levelnya argumen. Ya, levelnya argumen. Jadi kalau teman-teman dengar kata-kata Android itu jelek, ada tambahannya nggak itu? Ada alasannya nggak? Kenapa dan seterusnya gitu. Kalau dia hanya berhenti pada Android jelek dan nggak ditambah apa, kita atau saya sebagai pengguna Android nggak perlu menerimanya dalam hati atau pikiran. Kenapa? Karena dia posisinya opini. Itu pure banget subjektifnya dia gitu loh. Persepsinya dia sendiri secara pribadi. Nah, salah satu fungsi dengan kita memahami argumen atau opini itu enak, kita bisa menyaring. Kita nggak semua hal yang harus kita masukkan di pikiran dan perasaan. Ada orang yang mengatakan apa? Grup Korea itu jenisnya Blackpink ya, maaf ya kalau kalian memang arminya itu saya mohon maaf. Ada beberapa orang yang mengatakan Blackpink jelek, umpamane. Dia ngomongnya jelek aja gitu, nggak ada tambah-tambahan. Ini kita belum bicara argumennya bagus atau enggak ya, atau alasannya bagus atau enggak, itu biarin dulu aja. Tapi dia berhenti adalah, Blackpink elek, wedoe, podoai, dhuwur, dan seterusnya putih-putih, bosen aku, namanya ya. Ya sudah, nggak usah marah juga, arminya nggak usah kebakaran jenggot gitu maksudnya. Itu kan pure banget subjektif dia gitu loh. Ya. Nah, dengan memahami argumen, opini dan seterusnya itu enak, kita bisa mendapatkan satu alat pertama untuk menyaring agar kita bisa minimal lebih enak menyikapinya gitu ya. Nah, bicara di sini ada struktur dasar terkait argumen itu apa aja. Pertama, ini bisa bolak-balik ya, Rek. Bisa kadang kesimpulannya dulu, bisa kadang alasannya dulu, lalu ditambah dengan bukti. Bolak-balik dan seterusnya itu nggak masalah. Tapi unsurnya itu harus ada. Contoh nih, saya percaya bahwa olahraga pagi itu penting. Saya percaya itu sifatnya adalah klaim, artinya pernyataan ya. Karena bisa meningkatkan energi dan produktivitas. Posisinya aja sudah mulai alasan. Saya A, karena A itu B. Karena bisa meningkatkan energi dan produktivitas. Nah, itu alasan. Nah, alasan ini akan kuat ketika ditambahi oleh bukti-bukti yang berlaku juga, kuat juga alasannya. Buktinya ya. Dalam konteks ini, kita bicara riset Harvard tahun 2020 yang mengatakan bahwa orang yang rajin olahraga pagi itu ditemukan bahwa energinya dan produktivitasnya meningkat 30%. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, itu levelnya sudah pada argumen. Dan argumennya levelnya pada argumen yang kuat. Kenapa? Diberi alasan, diberi alasan, lalu tambah bukti. Kenapa kok penting, Rek? Ini adalah cara kita menyaring informasi-informasi yang berjubel saat ini. Jadi kalau kalian dapat klaim tertentu apa, tolong dicek kalimat berikutnya ya. Saya nggak suka ini. Saya ojo disimpulno dhisik. Harus dia jelaskan lagi. Saya nggak usah gini karena gini. Oh, kenapa kok gini? Buktinya apa? Itu dikejar terus. Itu critical thinking ya. Itu critical thinking. Oke. Nanti kita akan belajar dan kita akan ada tugas breakout room lah ya. Nanti ya. Oke, lanjut. Nah,
Beda fakta, opini, dan argumen. Kalau fakta bisa dibuktikan kebenarannya dan sifatnya pasti benar dalam konteks apa yang saya utarakan sekarang nanti akan terkesan memisahkan diri ya, tapi saya tidak bermaksud buruk, tapi kita masih bicara yang sifatnya bukan keyakinan ya, Rek. Kita nggak bicara agama dan sinarsi dulu, tapi kita bicara logical thinking aja dulu ya. Dalam konteks fakta, bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh, air pasti mendidih di suhu 100%, 100%, 1 derajat ya. Itu fakta. Matahari terbit dari timur. Hujan akan turun, hujan turun di bulan Agustus sampai Desember. Fakta atau opini atau argumen. Monggo lah ya. Terkait opini, itu sifatnya pandangan pribadi. Contoh, film horor Indonesia itu paling serem. Udah, opini. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada nggak setuju, biarin aja. Nggak masalah, opininya dia sendiri. Baru kalau dia memberi alasan dan bukti, itu kita bisa lah mulai minimal mempertimbangkan. Oh iya, benar juga ya. Tapi meskipun gitu, pada akhirnya saya tetap berpegangan pada prinsip ini. Itu silakan, nggak masalah. Gitu ya. Nah, kalau opini pandangan pribadi aja, sementara argumen itu levelnya opini ditambahi alasan dan kalau bisa bukti. Bukti, fakta, data pendukung. Pak, kita perlu melakukan penjajakan untuk kelas corporate di manajemen S1 ini. Kenapa? Karena saya melihat banyak mahasiswa, ternyata komposisi mahasiswa kita itu 60%-nya itu adalah mahasiswa yang bekerja, Pak. Nah, bekerja ini kebanyakan ada di posisi perusahaan. Maka ini peluang bagus buat kita untuk membuat kelas corporate. Karena yang 60% itu mahasiswa bekerja, 40% adalah mahasiswa reguler. Artinya yang ya masuk pagi, pulang sore, kuliah di hari Senin sampai Jumat. Nah, ini apa yang saya utarakan barusan itu adalah argumen. Ditambahi, kenapa argumen? Saya punya opini, kita perlu buka kelas corporate, ini beri alasan apa? Karena data yang saya dapatkan dari BAA, itu 60% adalah mahasiswa kita itu mahasiswa bekerja. Bukti. Betul. Ya, jadi kalau teman-teman diskusi nanti, argumennya harus kuat. Jangan berhenti di opini, tapi tambahin alasannya, tambahin buktinya. Gitu ya. Nah, terkait argumen, itu selain kita bicara 3 hal di awal, klaim, terus pendukung, dan bukti, kesimpulan, dan seterusnya, kita juga bicara premis. Ini aslinya sama ya, rumusnya, tapi hanya beda istilah. Ya. Jadi premis utama biasanya bicara klaimnya dulu. Pak, kita perlu buka kelas corporate. Itu sama aja dengan pendidikan karakter itu penting. Temanya di situ. Prinsip pendukungnya apa? Beri alasan. Karena pendidikan karakter itu bisa membentuk sikap jujur, berani bertanggung jawab, fair, dan seterusnya. Itu ya. Kesimpulannya, maka sebaiknya sekolah memberi porsi besar terhadap pendidikan karakter ini. Itu ya. Contoh yang lain apa sih? Contoh yang lain ada kuliah offline lebih efektif karena diskusi langsung. Maka kampus perlu mempertahankan tatap muka. Setuju saya. Kenapa? Saya sudah ini nih, tolong nilai pendapat saya ya. Kita bisa diskusi banyak. Menurut saya, kuliah offline itu lebih bisa dikelola daripada kuliah online. Gitu. Kenapa? Jelas space-nya, jelas batasannya, ada fisiknya, ada jam, ada nuansanya bisa dapat gitu loh, Rek. Saya selalu punya alasan bahwa nonton konser itu paling enak ya datang langsung ke tempat konsernya daripada nonton di YouTube. Meskipun sama real time-nya. Sebagaimana nonton sepak bola, itu masih paling enak dapat euforianya, auranya, nuansanya, itu ketika kita datang langsung ke stadion. Tuh, ya. Tapi saya juga nggak menampik bahwa salah satu manfaat kelas online ini adalah
karena daya jelajahnya yang lebar banget, tidak terbatas bahkan. Teman-teman yang dulunya kesusahan mengakses kuliah, berkat adanya kuliah hybrid atau online ini, bisa menjangkau itu gitu loh. Tuh, itu agak ya kalau kita bicara critical thinking kita akan banyak bicara hal yang sifatnya dilematis ya. Asli ngene iki kok ngene, kate ngono tapi koyo yo opo. Nah, critical thinking itu akan banyak berperan di situ, justifikasinya di situ nanti. Akan menimbangnya itu di situ. Jadi kalau teman-teman menawarkan menawarkan berita yang sifatnya etis banget, terus bicara kriminal dan seterusnya, punishment sosial atau apa, itu kan sudah kelihatan rumusnya gitu. Tapi kalau kita bicara hal yang sifatnya dilematis, kadang-kadang kita butuh berpikir yang lebih tajam dan kritis. Sampai saat ini pun saya masih masih belum sepenuhnya menerima kelas online. Kami melihat perkembangannya. Saya bisa ketemu banyak orang loh, teman-teman dari mana, dari luar Malang dan seterusnya. Oh, ternyata bisa menjangkau ini. Orang-orang dari teman-teman saudara kita dari Papua, saudara kita dari Sulawesi, itu berkat kelas ini itu bisa menjangkau informasi yang sama gitu loh. Dan itu salah satu, dan saya kira itu efek yang terbesar dari kelas hybrid itu ya ini. Akhirnya pemerataan pada akhirnya itu bisa tercapai informasi terkait pendidikan itu. Tapi ya itu tadi dilemanya, itu dilematis memang. Oke, ini. Saya punya. Oh, sebentar ya. Ini apakah soalnya sudah masuk atau belum? Sebentar saya tulis dulu. Sebentar ya. Nanti mohon teman-teman perhatiin, lalu tolong beri komentar ya. Saya share sound juga kalau itu. Kok ini sih? Sorry. Komentar ya. Full screen. Ini tolong abaikan apa nih gift di sini. Saya sama sekali tidak ada maksud apa-apa ya. Saya murni mengambil dari kiriman di grup-grup WA. Tapi tolong fokus pada video ini. Kita bahas sebentar ya. Satu aja video ini aja. Jangan pernah tidur dengan HP di dekat kepala. Ini alasannya. Kamu pasti sering tidur dengan HP di samping kepala, kan? Entah untuk alarm atau sekadar scrolling sebelum tidur. Tapi, tahukah kamu kalau benda kecil itu bisa membawa malapetaka? Di Jepang, seorang pria ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya HP yang tergeletak di bantalnya. Layar masih menyala. Polisi dan dokter kebingungan. Jantungnya berhenti tanpa sebab jelas. Setelah penyelidikan, sebuah fakta mencengangkan terungkap. HP-nya mengalami overheat ekstrim, memancarkan radiasi tinggi, dan memicu thermal runaway, reaksi kimia yang membuat baterai tak terkendali. Dalam hitungan detik, oksigen di sekitarnya tersedot habis. Pria itu bukan terbakar, bukan tersetrum, tapi kehabisan napas dalam tidurnya. Masih berani tidur dengan HP di samping kepala? Jangan pernah... Sorry. Yuk. Komentarnya gimana teman-teman? Tapi jelas ya tadi, Mbak Desi jelas ya? Melisa jelas teman-teman? Oke, komentar. Ada yang aneh atau wes gini dulu, kesimpulan apa yang bisa diambil? Apakah kalian menerima saran dari si pembuat video ini? Menerima sih Pak, kalau saya. Ini siapa? Iya. Dia dulu. Oke, engkau baru Nadia tataponnya. Ayo. Ya ceritanya ya. Saya Pak, Mbak Ika barusan. Mana Ika? Mbak Ika duluan Pak. Ayo Kak. Salah tunjuk aku berarti. Ayo Kak, iya Kak. Mbak Ika duluan. Saya menerima sih Pak, soalnya kan
buat radiasi juga itu kan kayak berbahaya juga buat manusia gitu loh. Oke, tapi gini, kita bicara videonya dulu Kak. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari video ini? Gak boleh Teman-teman tidur dekat cermati. HP. Oke, kenapa Kak? Karena bahayanya sinar radiasi dari HP itu sendiri, Pak. Bisa mengganggu Oke, ini juga otak juga. oke, oke. Terima kasih Kak. Kita lanjut. Nadia, Nat, oke Nat, bukan Nat. Gimana Nat? Baik, Pak. Yuk. Ini saya terima sih Pak, menurut saya video itu benar gitu karena kan radiasi sendiri kalau misalkan kita nerimanya terlalu melebihi kapasitas yang bisa kita terima itu kan bahaya juga Pak. Tapi jujur saya juga belum pernah sih ngedengar berita radiasi yang sampai kehabisan nafas gitu. Baru ini cuman emang benar kalau radiasi itu kalau kita tidur juga nggak boleh deket HP gitu. Jadi HP itu selalu saya jauhin karena itu mengganggu karena kan radiasi itu masuk ya Pak ke dalam tubuh kita. Mungkin efeknya bukan saat ini tapi efek panjang gitu. Mungkin yang orang yang dalam video itu juga efeknya bukan pada saat itu juga, dia udah terkena radiasi karena keseringan gitu sih Pak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Sudut pandang yang menarik. Satu lagi, siapa tadi? Terakhir ya, kita lanjut lagi. Terima karena videonya di mobil ada stand pegang HP ya, bisa terjadi di mobil juga, bisa jadi. Tapi menarik ketika saya punya sudut pandang gini, Rek. Saya nangkepnya video ini adalah jangan tidur dekat HP karena HP bisa overheat, ya kan? Overheat lalu menyebabkan radiasi dan seterusnya macam-macam lah ya. Saya menangkapnya ada di sini, overheat. Kenapa kok bisa overheat? Baca dulu nih. Oh ternyata ya ini kan asumsi dan preasumsi ya, jadi bisa macam-macam. Tapi ini kita perlu bicara sebab akibat dulu gitu loh maksudnya. Yang kita tulis kemarin. Kenapa kok dia bisa overheat? Oh karena chargernya itu tidak ori. Mungkin loh ya. Mungkinnya saya mengenalkan dari sudut pandang yang lain gitu loh. Oh karena chargernya nggak ada yang nggak ori. Mungkin kabelnya nggak beres dan seterusnya gitu loh. Overheat kan pasti ada penyebabnya gitu kan ya. Kan nggak bisa overheat langsung sendiri itu kan nggak bisa dan nggak boleh kan bahkan. Pasti ada yang nggak beres. Maka kita fokus di yang nggak beres itu. Kalau ternyata overheat itu penyebabnya adalah charger yang nggak beres, terus pemilihan kabel charger yang nggak pas. Kan teman-teman pastilah kalau nonton YouTube Short sama TikTok itu kan kalau teman-teman yang ngecas terus ganti HP itu pakai apa nih Kak? Kayak charger ini. Oh, chargernya pakai ini. Kan kadang-kadang gitu kan ya. Lalu efeknya ke baterainya itu tadi. Minimal video ini perlu ada sisi-sisi yang bisa kita komentari gitu loh ya. Meskipun endingnya bisa terima bisa enggak. Jadi penjelasannya banyak. Ika sama Nadia memberi sudut pandang yang menarik. Bisa jadi dia yang meninggal itu ternyata sudah terpapar sekian kali baru di hari itu meninggal itu kan ya, jadi nggak langsung dan seterusnya. Oke lanjut ya Rek, biar kita kejar durasinya nggak terlalu malam. Wih udah jam. Oke kita lanjut, kita cepet-cepetan aja. Jangan pernah sorry. Nah nih, abaikan yang kiri kita sudah bahas, kita bahas yang kanan sekarang. Lucu kok. Matthew Hafid mengatakan game online bukan olahraga karena tidak ada aktivitas fisik dan berkeringat. Menurut teman-teman gimana? Jadi olahraga disimpulkan ada dari dua hal itu. Nggak aktivitas fisik sama mengeluarkan keringat. Kalau nggak beraktivitas fisik dan nggak berkeringat, dia bukan olahraga. Itu juga. Gimana? Oh setuju. Berarti Fariska. Ya Fariska ya. Berarti
Oh iya, si Mas Gibran ini skip Yonat. Kita bicara yang kanan, soalnya Mas Gibran sudah kita bahas minggu kemarin nih. Jadi kita fokus. Oh iya, saya nggak ngomong kok. Kita diskusi ya, kita diskusi ya. Kalau kalian mengatakan bahwa olahraga itu dihitung dari 2, aktivitas fisik dan keluarnya keringat, kalian berarti menyalahi catur dong. Ayo. Catur berarti nggak masuk olahraga dong. Kalau mau selengahan lagi, kita bicara karambol, wes. Ayo, karambol tahu ya? Yang biasanya ini gerdu-gerdu pos kampling lo. Itu bukan olahraga. Gimana, Ari, maksud dari? Ari. Catur mengasah otak. Nat, tak uber lo kamu, Nat. Sebentar. Nah, ini sebentar ya. Nadia mana Nadia? Tak uber aku, Nat. Nat, open mic-nya, Nat. Iya, Bapak. Oke, mari kita jadikan Nadia tersangka malam ini, saudara-saudara. Nat, ya diskusi lo, Nat ya. Kita diskusi aja lo ya. Iya, Pak. Mohon maaf kalau salah ya, Pak. Mengklaim dulu di awal. Ya kita kan diskusi. Teman-teman, terutama yang teman-teman juga nih. Catur mengasah otak, game online merusak mata. Kan kesimpulannya gitu sih, Nat. Ya. Ya kan, Iya, Nat? Pak. Oke, kita diskusi lanjut. Berarti Mobile Legends bukan olahraga dong. Karena dia mengatakan dia merusak mata. Gitu. Menurut saya ya Pak, kalau catur itu kan kita memang duduk aja gitu, tapi kita berpikir keras gitu loh Pak. Nggak ada emosi yang gimana-gimana gitu. Tapi kalau misalkan game online kayak Mobile Legends yang udah yang saya lihat itu tuh kalau mereka diganggu sedikit ataupun kayak nggak bisa main game online itu mereka jadi marah-marah gitu loh Pak. Emosinya juga ikut ke bawah gitu. Udah gitu dia bisa kayak 24 jam atau pokoknya fokusnya ke HP terus. Jadi kan matanya minus Pak. Oke. Pengalaman. Sebentar. Menurut saya ya Pak. Gak ada masalah. Kita diskusikan ya. Nah nih, mau komentar, Nan. Iya Bapak. Iya Pak, saya mau komentar terkait ini. Boleh. Jadi untuk game online atau e-sport itu menurut saya tidak tepat jika tidak dimasukkan dalam cabang olahraga. Kenapa? Karena sebenarnya dalam e-sport itu di situ melibatkan aktivitas tentang keterampilan, strategi, terus di situ juga ada kompetisi dan ada aturan. Nah, sebenarnya untuk e-sport sendiri itu kan juga ada beberapa elemen. Nah, menurut saya beberapa e-sport yang sekarang sudah dimasukkan dalam cabang olahraga itu sudah memenuhi itu, Pak. Jadi memang seharusnya sudah masuk dalam cabang olahraga. Setuju saya. Pak. Oke. Terima kasih. Rifan, kelihatannya Rifan membela dari sisi para pemain Mobile Legends. Ya Pak, halo Pak. Yuk. Saya tidak sependapat dengan Bu Mutia karena saya juga penikmat prosin e-sport termasuknya Pak. Jadi ya kan ada liganya itu sebenarnya. Juga ada pro playernya gitu istilahnya. Cuma kan yang dilihat oleh orang-orang yang istilahnya yang konvensional lah. Pandangan terhadap olahraga itu kan ya harus berkeringat, berfisik. Padahal kan dari sisi e-sport itu mesti harus ada latihan, bahkan ada 50 jam sehari. Istilahnya ada aktivitas fisik yang unik di situ Pak. Ada koordinasi tangan, mata untuk bagaimana strategi bisa menang begitu. Jadi jika dikatakan bukan olahraga ya saya kurang sependapat. Bahkan kalau itu juga bisa ada resiko cedera seperti pemain bola begitu Pak. Kalau dilakukan secara terus-menerus kan itu akhirnya bisa ada cedera otot di tangan kah, di mata kah atau bagaimana begitu. Kalau saya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kita diskusi malam ini, Nadia menyimpulkan kalimat-kalimat itu pasti berangkat dari observasi dan seterusnya ya. Tebakan saya mungkin Nadia karena banyak melihat orang sekelilingnya, mungkin pacarnya dan seterusnya. Pas diajak itu pacarnya terus marah-marah dan seterusnya ya. Jadi tidak masalah. Oke, tapi kita minimal sudah mulai bicara
critical thinking di sini dengan mengutarakan apa nih reasoningnya masing-masing ya. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, 2 slide ini apakah ini termasuk fakta, opini atau argumen, teman-teman? Kita bicara yang kiri, kita bicara yang kanan dulu. Fakta, opini atau argumen? Bisa, aduh, full semua screen saya. Ya. Kita lanjut aja, guys ya. Kita lanjut aja. Jadi, kalau kita bicara yang kanan, itu kita bicara sebuah fakta yang mengatakan bahwa ini sumber dari Litbang Kompas. Kita bicara fakta, data pendukung bahwa gaji dosen di Indonesia itu paling rendah se-Asia Tenggara. Ada di kisaran 3, sekian juta. Sementara kalau kita bicara sehari Singapura, itu bisa sekian banyak kali lipatnya. Bahkan berapa nih? Bisa 250% ya, 250. Lebih lah ya, 100% lebih. Maka kalau data seperti ini kalian kita ajukan di sebuah forum atau ketika diskusi, ini bisa menjadi bahan untuk argumen yang kuat, gitu loh maksud saya ya. Nah, sementara yang kiri, ini kita bisa berdebatkan. Ini adalah cara gimana orang kaya bisa menghindari pajak. Ya. Jadi sudah kaya, bisa nggak kena pajak. Itu ternyata ada caranya, Rek. Ya. Jadi kalau biasanya orang normal itu gajinya 1 juta, terus nanti kan pasti kena pajak penghasilan 40%, dipotong 40% dari pajak, lalu kita terima 600.000. Biasanya kan gitu ya. Nah, caranya gimana kita menghindari pajak? 1 juta itu kita belikan dengan stok atau saham perusahaan. Nah, kita nggak akan kena pajak. Kenapa? Karena saham itu bukan termasuk dalam penghasilan sampai dijual. Ya, sampai dijual. Nah, ketika dijual, sell stock ini ya, yang baris kedua, list tax ini, kita bicara yang list tax. Terus ketika stoknya dijual, akan ada potongan pajak sebesar 25%, lebih kecil daripada pajak penghasilan. Akhirnya karena potongannya cuma 25%, kita bisa terima lebih banyak dong, $750 atau 750.000 kalau kita bicara rupiah, komparasi 1 juta dan seterusnya. Terus gimana Pak caranya agar kita bisa menghindari pajak? Nggak bayar sama sekali. Caranya paling bawah adalah kalau kita punya 1 juta saham sebuah perusahaan, biar kita nggak kena pajak, kita pinjam uang sebesar itu, 1 juta saham. Nah, uang yang kita pinjam itu kita gunakan untuk hidup kita sehari-hari. Karena sifatnya hutang nggak akan dikenai pajak. Nah, yang bisa menikmati seperti ini apa? Konon katanya orang-orang kaya yang punya banyak uang di situ. Nah, ini itu posisinya adalah pada argumen, bukan fakta. Kenapa? Bisa jadi rumus ini nggak berlaku di banyak hal. Mungkin hanya beberapa kasus tertentu, gitu loh ya. Ya. Lanjut. Skip aja. Nah, Mbak Desti, saya mohon bantuannya untuk Mbak Desti membuat breakout room kelompok. Berapa ya? Sekarang jadi berapa Mbak Desti? Oh, beda dari yang kemarin ya, Pak? Oh, kalau kemarin ada, kita pakai kemarin aja, Wes. Kalau gitu malah enak. Ada. Sip, Saya share di chat aja, Pak ya. Nanti biar join sendiri-sendiri gitu. Sip. Jadi teman-teman adalah sambil Mbak Desi mengatur breakout room-nya, tugas teman-teman sederhana, pilih satu topik sederhana, lalu susun argumen, bikin klaimnya, tambahin alasan, tolong tambahin bukti juga. Bukti ya, jadi bukan pada level bukan bukti atau faktanya, gitu ya. Jadi kita mulai latihan bahwa kalau kita mau mengutarakan sesuatu, mau mengutarakan klaim tertentu, diberi reasoningnya, lebih tambahin dan buktinya. Kita belajar fakta, ya, melampirkan fakta di sini. Yuk silakan, Mbak Desti. Berapa menit ya Pak? Berapa ya? Saya kira berapa? 15 menit, 15 sampai 20, lalu 10 kita
presentasi sebentar gitu ya Mbak Desti ya. Siap, Pak. Pak Rifki, topiknya bebas, Pak. Bebas, Oke, bebas saja. Yang siap. penting tekanannya rumusnya adalah pada klaim, alasan, sama bukti ya. Klaim, alasan, bukti. Klaim, alasan, bukti. Bebas saja, silakan. Saya open bisa join sesuai kelompok yang ada. Mbak Desti, nanti saya dibantu nyatet ya. Roomnya sudah maju semua atau belum ya? Iya, Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak. Jadi saya bisa fokus komentari dan seterusnya. Oke, ini sudah semua ya. Baik, teman-teman, kita kembali ke main room. Kita akan mendengarkan presentasinya kelompok dari teman-teman semua. Silakan, siapa yang mau duluan? Semua pasti maju, ya. Semua pasti maju. Jadi kalau ada 10 kelompok, itu 10 kelompok akan maju. Perwakilan aja nggak apa-apa. Kayak kemarin. Silakan dulu. Siapa yang mau? Kelompok saya, Pak. Kelompok 2, Pak. Iya. Kelompok Hop. Dia sama dengan kelompoknya Supriyanto nggak? beda. Oke, wes. Dia Supriyanto. Nanti setelah itu kita tunggu permintaan lagi ya, biar nggak terlalu panjang. Namanya dia dulu. Saya izin share. Boleh. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat atau belum ya, Pak? Sudah. Tapi masih full screen. Oke. Jadi Dina, thank you. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7, ada anggota saya yaitu Mbak Namel, Mas Rafli, Mbak Laila, Mas Amar, dan juga Mbak Katarina Tuto. Jadi saya mengambil topik ini, Pak. Yang pertama itu, saya percaya bahwa sarapan pagi adalah waktu makan terpenting, karena sarapan memberikan energi yang dibutuhkan tubuh dan otak untuk memulai hari. Ini juga untuk memulai hari setelah puasa semalam, ini juga membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja kognitifnya. Dan didukung oleh sebuah studi yang diterbitkan. Hal ini didukung jurnal Psikologi dan Behavior menemukan anak-anak yang sarapan memiliki nilai tes memori yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak sarapan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sarapan secara teratur cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik di sekolah atau tempat kerja. Selain itu, nggak apa-apa. Kita sebentar aja yo. Siapa ini? Dia. Ya. Jadi kita 2 menitan aja ya. Setelah itu saya komentari 1-2 hal gitu ya. Ya. Saya mau nulis ini. Kita sepakat bahwa yang dimaksud adalah sarapan pagi ya, bukan sekedar sarapan aja ya. Iya. Berarti seharusnya kalau kita bicara jurnal, ini adalah jurnal yang mendukung bahwa ada perbedaan kondisi anak yang sarapan pagi itu punya ingatan yang lebih tinggi daripada yang tidak sarapan pagi. Iya. Oke. Baik, terima kasih karena bukti pendukungnya adalah hasil penelitian berupa laporan jurnal artikel. Saya kira kita bisa untuk sampai detik ini, sampai pada posisi ini kita bisa akui bahwa argumentasi ini kuat, gitu ya. Terima kasih ya Dia. Baik, terima kasih Pak Rifki. Sama-sama. Selanjutnya Supriyanto. Saya bentar Pak, stop screen. Yes. Oke. Kelompok 4 berarti Melisa ya. Ya Pak, ini untuk kelompok 2 yang akan share screen Kak Zahra, kemudian yang presentasi Kak Rifan, Pak. Silahkan teman-teman. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Breakout Room 2. Argumen yang kami bangun yaitu saya percaya bahwa membaca buku sangat penting untuk pengembangan diri karena membaca meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan melatih kemampuan berpikir kritis, serta memberikan hiburan dan relaksasi, dan didukung oleh banyak penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara kebiasaan membaca dan peningkatan kemampuan kognitif serta kesehatan mental. Itu, Pak. Oke, Dari nah, kelompok. oke sip, terima kasih. Jadi teman-teman formanya juga sama, bicara bukti berupa penelitian. Ini perlu dilampirkan seperti yang kelompok pertama sebelumnya. Jadi melampirkan aja jurnal dari ini, artikel ini dengan judul ini mengatakan bahwa gitu. Kalau banyak itu nanti akhirnya tidak saya yakin kalau disebutkan tuh ya. Kan Masih bias gitu, Pak ya. Bukan bias, kurang detail. Kurang detail. Nggak salah, tapi kurang detail ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk tahap pertama, teman-teman sudah berusaha mengatakan atau mengutarakan argumen, lalu diklaim, diikuti alasan dan dimendukung. Karena nanti dibutuhkan sampai ketika lulus rek ya. Dan bahkan ketika bekerja dan seterusnya kita butuh pola seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa nih? Kelompok 4. Siap, Pak. Share screen ya, Pak. Boleh, boleh. Baik, ini saya dari kelompok 4, ada saya, Melisa, Kak Gisela, Pak Supranata, Kak Friska, sama Kak Christine. Kita mengangkat ekonomi Indonesia lagi ngepas, tapi konser Blackpink tetap gas. Ini disclaimer dulu, kami bukan K-popers, tapi kami berusaha untuk fair ya di sini gitu. Dan di sini nanti yang menyajikan ada Kak Christine dan juga Kak Friska. Monggo Kak Christine. Oke, yang pertama ada klaim utama. Saya percaya bahwa konser Blackpink di Jakarta bisa berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, alasan meskipun kondisi ekonomi sedang menurun, antusiasme masyarakat terhadap konser seperti Blackpink justru dapat menjadi stimulasi ekonomi jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa sektor hiburan dan pariwisata tetap bisa menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola dengan baik. Yang ketiga, bukti yang memperkuat klaim konser internasional berskala besar seperti Blackpink biasanya menarik ribuan penonton, termasuk wisatawan asing dari negara tetangga. Pada konser Blackpink sebelumnya atau Coldplay, contohnya di Jakarta di tahun 2023, tingkat hunian hotel naik signifikan terutama di sekitar venue. Data dari platform penjualan tiket dan Mercedes menunjukkan lonjakan transaksi yang ikut menunjukkan pelaku UMKM pada sektor kreatif lokal. Ya, sekian Pak Rifki dari kelompok 4. Untuk waktu sesingkat itu bisa presentasi dengan PPT seperti itu, keren lah ya. Menarik. Sip. Polanya juga jelas, ada klaim, ada alasan, dan ada argumen atau bukti pendukung ya. Memang kalau kita kejar, pada akhirnya nanti belum menampilkan tabel dan seterusnya. Tapi untuk kali ini, oke, ada minimal ada alur logika yang berlaku di situ, gitu ya. Lanjut. Terima kasih. Kelompok 4, selalu 5 ya. Yuk. Kelompok 5 siapa? Halo? Halo, Pak. Kelompok 5 siapa? Saya, Pak. Kedengaran Oke. Oh, masuk Yolanda ya. Boleh, silakan. Ya. Ini kami dari kelompok 5 ingin mengajukan argumen tentang mengenai mengurangi penggunaan sosial media yang bisa meningkatkan produktivitas. Saya percaya bahwa mengurangi penggunaan media sosial itu
bisa meningkatkan produktivitas. Karena kita bisa jadi lebih fokus menyelesaikan tugas tanpa adanya gangguan. Dan didukung oleh studi Harvard yang menemukan bahwa hubungan antara pengguna media sosial berlebihan dengan penurunan produktivitas dan kegiatan belajar. Oke, sip. Levelnya pada jurnal. Kalau yang sebelumnya levelnya pada fenomena di lapangan. Oke. Ya, kita lanjut aja ya. Kita kejar durasi biar semua tercover semua. Yuk, terima kasih. Lanjut. Ini kelompok 5 ya, sekarang kelompok 1. Izin share screen ya, Pak. Boleh. Ini dari kelompok 1. Yang mau presentasi siapa tadi, Pak? Saya, Mbak. Izin ya, Pak, ingin menerangkan Boleh. kita dari kelompok 1 tuh memilih dari argumen. Topiknya penelitian orang Indonesia tuh lebih suka sama lagu yang liriknya sedih, mayoritas lah ya kan. Argumennya menurut penelitiannya mayoritas pendengar musik Indonesia cenderung lebih suka mendengarkan lagu sedih atau melo. Karena lagu sedih dianggap mewakili perasaan yang sering tidak bisa diungkapkan secara langsung dan didukung oleh dari data dari Spotify yang menunjukkan bahwa rata-rata valensi lagu populer di Indonesia termasuk yang paling rendah alias yang paling melo dibanding dengan negara lain. Ya, sejak dulu itu juga musik Indonesia didominasi oleh lagu-lagu pop, mayoritas lagu yang populer selalu bertema dengan cinta, kesedihan. Ini membentuk selera musik masyarakat dari generasi ke generasi sampai sekarang pun juga, Pak. Sekian, Pak. Ini saya sebentar. Menarik nih. Gimana, Pak? Jadi kelompok ini mengklaim bahwa orang Indonesia suka sama lagu sedih karena mewakili perasaan yang sering tidak bisa ditunjukkan. Didukung oleh data dari Spotify ya. Ya, di Silvi. Ya, dari Spotify. Itu dari mana ya, Rek? Saya penasaran. Benar nih. Tapi memang, wah, ini kita bicara out of OT sebentar ya, terkait di luar critical thinking. Orang Indonesia tuh memang punya kemampuan untuk menikmati dan mendalami kesedihan. Patah hati jadi lagu, selingkuh jadi lagu, terus lagi poet, hal-hal yang sifatnya sakit itu bisa diangkat sebagai lagu. Kemampuan menikmati penderitaannya itu luar biasa Indonesia itu. Melo banget. Entah itu anugerah atau musibah, saya nggak tahu. Tapi kita lanjut aja ya. Terima kasih. Jadi ini pakai data dari Spotify. Tanyaannya nanti tolong saya dibantu gimana cara dapat data Spotify itu dari mana gitu ya. Oke, kelompok berikutnya. 4, 5. Tadi kelompok berapa, Silvi? Ini tadi barusan siapa? Silvi. Ya, Kelompok Pak. 1, Pak. Kelompok 1. Satu ya, berarti sekarang 68, lalu 10, 39. Yes. Yuk. Izin share screen ya, Pak. Boleh, Vera. Kita cukupkan aja 2 menit ya, masing-masing kelompok durasinya. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Ya, selamat malam Pak Riki dan teman-teman semua. Saya mewakili dari kelompok 6. Di sini kami mengambil artikel itu judulnya Penting Tidur Berkualitas, Jaga Kesehatan Fisik dan Mental. Untuk argumennya, di sini saya percaya bahwa tidur berkualitas adalah fondasi esensial untuk menjaga kesehatan fisik dan mental yang optimal, karena selama tidur tubuh melakukan proses perbaikan sel, konsolidasi memori, dan regulasi hormon yang vital. Sementara pikiran memproses emosi dan pengalaman harian, dan didukung oleh penelitian neurologi dan psikologi yang secara konsisten menunjukkan hubungan kausal antara kurang tidur dan peningkatan resiko penyakit kronis, gangguan mood, serta penurunan fungsi kognitif. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, lagi bicara dukungan jurnal penelitian. Sip, lanjut. Ya, Rek, terima kasih kalau teman-teman sudah membiasakan mencari bukti berupa dukungan jurnal ya, karena nanti di akhir menjelang kelulusan teman-teman kan harus nyusun dulu. Itu banyak bicara seperti ini nanti. Critical thinking sangat dikejar nanti ya. Lanjut.
Selamat malam Pak Rifki, izin share screen ya dari kelompok Boleh. 8. Boleh, Arif. Sudah terlihat Pak. Ini saya Sudah. mewakili dari kelompok 8 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu topiknya tentang terlalu banyak makan kacang dapat menyebabkan jerawat. Klaimnya dari kami tidak percaya karena tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung pernyataan ini. Alasannya karena sebenarnya justru kacang itu mengandung banyak nutrisi baik untuk kesehatan kulit. Jerawat lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti hormon, stres, kebersihan kulit, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Cara mengolah kacang yang berpengaruh juga dapat menyebabkan terjadinya jerawat. Contohnya jika digoreng secara dengan minyak jenuh bisa memicu jerawat karena mengandung kandungan lemak jenuh yang tinggi. Berbeda dengan kacang yang direbus lebih efektif karena tidak mengandung minyak. Buktinya ini kami dapat dari laman risetnya dari Alo Dokter. Ada datanya ini, terus yang poinnya itu riset lain juga menyatakan bahwa kacang jika dimakan secara terkontrol tidak berlebihan dapat menurunkan kolesterol, menyebabkan penyakit jantung, menurunkan berat badan, meningkatkan daya ingat, mengontrol gula darah, dan menjaga kesehatan sistem imun, serta mencegah sembelit. Gitu Pak, presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Oke, sebentar kelompok 8 menarik mengambil sisi yang lain ya. Jadi kelompok 8 memilih narasi. Saya tidak percaya bahwa kacang bisa bikin jerawatan gitu ya. Ya dong. Iya, Kan Pak. enggak. Alasannya karena mengandung banyak nutrisi. Oke lah ya, ada cara mengolah. Oke. Nah, bukti atau klaim yang mendukung kalian itu apa, Rek? Ini Ini ya. saya baca Oh. baca dari risetnya lamanya Alo Dokter. Itu nanti kalau diklik isinya apa? Apakah penjelasan atau penelitian? Iya. Ini Kakak Pak, diklik. diklik. Ini. Oh, ganti screen dong. Yang di screen apa yang di share sekarang masih Word. Iya. Ini Pak. Bisa ditunjukkan nggak? Iya Pak kan Pak? Ditunjukkan bisa nggak hari ini? Ini masih Word-nya. Bisa diklik nggak itu? Halo Oh iya dokternya. ini. Ini di copy dulu sih Pak. Oh ya coba Ini share Pak. ke chat ya. Share ke chat ya. Oh iya baik Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Sekarang 10, lalu terakhir ada 3 dan 9. Yuk, Hari bisa di... Nah, oke, terima kasih. Lanjut. Izin share screen, Bapak. Boleh. Baik, di sini Boleh, yuk. saya mewakili untuk kelompok 10. Dari hasil diskusi, saya percaya bahwa permen mil kita bukan permen sehat untuk anak-anak karena mengandung gula tinggi yang berdampak pada kesehatan. Yang didukung oleh bukti data gizi menunjukkan gula sebagai bahan dominan, sementara persentase kandungan susunya hanya 66,7 per takaran saji. Oh, maaf Pak, ini untuk kandungan gulanya. Menurut Kemenkes dan ahli gizi, konsumsi gula berlebihan pada anak meningkatkan resiko diabetes. Oleh karena itu, Bentar. Jadi 66,7 itu adalah kandungan gulanya. iya, salah tadi. Bukan kandungan susu ya. Ya. Oke, lanjut. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk lebih selektif dalam memilih camilan yang benar-benar sehat untuk anak. Seperti itu. Terima kasih. Jadi, oke, pendukung klaimnya adalah bukti berupa pendapat ya, pendapat Kemenkes dan ahli gizi. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 10 ya, sekarang kelompok 3. Baik, izin share screen, Pak. Boleh. Baik, sebelumnya terima kasih, selamat malam. Untuk nama kelompok 3, yang pertama ada Kak Nadia, ada saya Alivia Nanda, ada Kak Afril, ada Kak
Adi Prastia, Kak Santi Wuri, Kak Nurul Anwar. Jadi dari hasil diskusi kami mengangkat judul bahaya menggunakan softline setiap hari. Jadi argumen kami percaya bahwa penggunaan softline setiap hari dapat menyebabkan kerusakan mata apabila dipakai berlebihan dan tidak sesuai aturan karena didukung dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi softline atau lensa kontak itu biasanya digunakan untuk penderita yang mengalami kelainan refraksi mata seperti rabun jauh, rabun dekat, dan silindir yang tujuannya untuk meningkatkan ketajaman mata. Tapi tak hanya untuk alasan medis, softline juga kerap digunakan untuk alasan estetik sehingga memperindah dan mempercantik mata. Namun walau softline sebagai alasan estetik, sebaiknya hati-hati dalam penggunaan softline karena dapat memberikan efek samping, diantaranya mata merah, mata kekurangan oksigen, mata kering, infeksi mata, ulkus kornea dapat menyebabkan kebutaan, ptosis, bersumber dari website Halodoc. Untuk contoh kasusnya itu kita ambil dari website Insert Life. Di sini berjudul penyanyi muda Salsabila Adriani baru-baru ini mengunggah foto matanya yang tertutup perban. Hal itu lantaran mata Salsabila ini mengalami iritasi akibat penggunaan softline. Nah, untuk menghindari hal buruk terjadi itu ada yang perlu diperhatikan, Pak. Saya kira Alivia kita bisa stop di sini ya. Jadi kita bicara klaim bahwa gimana? Saya percaya bahwa kalau menggunakan softline berlebihan itu nggak baik itu ya. Klaimnya ya. Baik, iya Pak. Karena bisa membahayakan mata. Iya. Itu kan ya alasannya. Oke, terus bukti pendukung adalah ada salah satu kasus dari penyanyi di Indonesia itu Pak, ya terkena infeksi mata itu tadi. Oke. Jadi ada kasus yang benar-benar terjadi. Iya Pak. Oke, tapi nanti kita bicara macam-macam ya, Rek. Ini bisa kita tanyakan lebih panjang, tapi untuk kali ini kita minimal yang saya kejar adalah alurnya dulu ya. Terkait nanti bukti keabsahan dan seterusnya kita nanti bicara lain. Kita bicara public sampel dan seterusnya, tapi itu nanti. Terima kasih, lanjut. Iya, terima kasih. Kelompok terakhir ya, siapa? Pak Rifki dari kelompok 9 Pak ya, terakhir ya Pak. Sip. Baik, izin share screen Pak, bentar. Boleh. Baik, apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Oke, tadi sama sih, sama kelompok 6 Pak ya, tidur cukup penting untuk kesehatan mental. Tadi sudah dibahas juga, saya mungkin menjelaskan di topik yang lain. Nah, ini untuk topiknya, tadi lupa saya tidak tuliskan, topiknya tadi kalau nggak salah, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara berkembang. Nah, di sini saya percaya bahwa Indonesia merupakan negara berkembang karena pendapatan per kapita masih menengah. Ekonomi masih banyak bergantung komoditas dan hal ini didukung oleh United Nation Development Program atau UNDP, Human Development Index yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia adalah 0,718 dan ini tertinggal jauh dibanding negara-negara maju yang memiliki IPM di atas 0,85 sampai 0,9. Oke, terima kasih. Mungkin itu Pak dari kelompok 9. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya kira semua sudah punya alur yang nokis dan seterusnya ya, minimal kita bisa belajar malam ini. Oke, saya akan lanjutkan sedikit aja slide-nya 1-2 lalu kita selesai ya. Oke, nah saya harap kita nggak perlu diskusi karena kita kejar durasi. Tapi saya harap teman-teman malam ini sudah bisa memahami bahwa mana opini, mana argumen ya. Dan saya harap teman-teman juga bisa menyadari juga bahwa ada perbedaan signifikan antara opini dan argumen. Kalau opini pendapat tanpa didukung oleh bukti atau alasan yang kuat, sementara argumen kita bicara tentang sebuah opini yang ditambahi dengan alasan dan
dukungan yang kuat, gitu ya. Harapannya apa? Kita bisa aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, bisa menyaring banyak informasi yang terlalu banyak derasnya gitu ya. Jadi bisa disaring macam-macam. Nah, slide terakhir, tugas minggu depan, ini teman-teman cari salah satu dari ini ya. Jadi bisa bicara argumen yang kuat atau bisa bicara argumen yang lemah. Ini salah satu nggak masalah. Nah, saya tidak meminta teman-teman untuk menjelaskan seluruh isi artikel. Teman-teman bisa melampirkan, karena kita bicara artikel ya, kita tidak bicara headline sebuah berita, kita nggak bicara tentang judul sebuah berita, cover sebuah buku, tapi kita bicara isi dari headline tersebut. Ya, maka tugasnya teman-teman yang akan kita diskusikan minggu depan adalah silakan memilih artikel apapun. Teman-teman bisa nanti mengkategorikan artikel tersebut pada bagian argumen kuat atau argumen lemah. Ya, argumen kuat itu nanti kalau dukungan faktanya itu berupa data akurat, penelitian dan seterusnya. Tapi kalau bicara argumen lemah itu kadang-kadang nggak jelas logikanya, bahkan nggak ada alasannya, gitu loh. Ya, jadi teman-teman minggu depan tolong cari artikel, pilih salah satu nggak semuanya, lalu tolong dianalisa salah satu dari isi artikel itu ada yang formatnya seperti klaim, alasan, dan bukti. Nggak perlu semuanya kok, nggak perlu semuanya. Tapi kondisinya bukan hanya sekedar headline, tapi artikel. Ya, bisa ambil salah satu dua paragrafnya, bisa ambil semuanya kalian simpulkan boleh, bisa salah satu dari kalimat di dalam paragraf itu nggak masalah. Tapi kalian bisa menganalisa pertama dia klaimnya apa, kenapa dia mengklaim tersebut. Kalau itu kita bicara alasan, lalu didukung oleh bukti. Ada atau enggak, kuat atau enggak. Gitu ya. Nanti akan formatnya seperti malam ini juga, akan ada diskusi dulu, lalu kita masuk materi minggu depan. Itu ya. Oke, saya kira itu. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Desti, ada pertanyaan? Ada yang tidak perlu ditanyakan? Apa dia? Pak, untuk tugas yang kemarin tuh dikumpulkan atau tidak? Monggo Mbak Desti bisa menjelaskan. Sudah saya kasih link di learning-nya Kak, yang untuk tugas kelompok, individu, yang tugas kemarin, sama yang tugas individu ini, sama tugas kelompok yang hari ini. Yang individu ini yang minggu depan aja gitu ya Pak? Iya gitu. Jadi yang belum dikumpulkan, tugas individu yang kemarin sama tugas kelompok yang hari ini. Yes. Terima kasih Mbak Desti. Iya, sama-sama. Saya sangat terbantu sama Mbak Desti ya, jadi saya bisa fokus pada mengajar tanpa terganggu oleh administrasi, tugas, dan seterusnya. Yang lain pertanyaan, Rek? Nggak ada? Kalau memang nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Monggo Mbak Desti. Terima kasih Pak Rifki. Terima kasih untuk materinya hari ini Pak Rifki, semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk kedepannya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berantusias pada perkuliahan malam hari ini. Semoga antusias Bapak Ibu bertambah semangat lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, jangan lupa mengisi review malam hari ini nggih. Saya akhiri, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Pak Rifki, terima kasih Mbak Desti. Terima kasih. Izin live. Ya Kak, terima kasih.